KUP. Undang-Undang KUP adalah aturan pelaksanaan tentang PPh dan PPN. Di dalam KUP diatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus atau aparat perpajakan. Tentang KUP tadi, Undang-Undang KUP dalam hukum pajak dikenal aturan formal yang dituangkan dalam bentuk undang-undang KUP. Selain aturan formal, juga dikenal aturan material ya, misalnya yang terutang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, Undang-Undang Pajak Pertambahan atau nilai UU PPN, dan Undang-Undang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau UU PPNBM. Oke. Hak dan kewajiban WP dan Fiskus. 1. Salah faktor yang mempengaruhi kebutuhan wajib pajak adalah persepsi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Persepsi keadilan tersebut berbentuk jika wajib pajak menyadari hak-haknya. 2. Warga negara harus membayar pajak juga karena pajak dapat menjadi penopang kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Hak Fiskus. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan, menerbitkan surat paksa, dan melaksanakan penyitaan. Kewajiban Fiskus. Fiskus memiliki dua kewajiban, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Ada dua. Kewajiban umum Fiskus yaitu melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kewajiban khusus atau menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sementara dalam waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima, menerbitkan NPWP dalam jangka 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima, menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak pertambahan nilai umum waktu 7 hari sejak formulir pajak diterima. NPWP dan NPPKP. Teori nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Itu dalam pasal 1 ayat 6 UU KUP. Dapat kita ambil kesimpulan tentang NPWP, KUP, dan NPPKP. Undang-Undang KUP itu kan adalah aturan pelaksanaan tentang PPN dan PPh. Di dalam KUP diatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus atau aparat perpajakan. Itu untuk KUP kan. Dalam hak dan kewajiban WP dan fiskus, wajib pajak yang menjadi hak-hak mereka mengharapkan agar hak-hak tersebut terpenuhi dan jika pada kenyataannya mereka menerima perlakuan yang adil atas hak-hak tersebut, maka wajib pajak akan lebih bersedia untuk menjadi patuh terhadap ketentuan perpajakan. Adapun hak-hak fiskus menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, melakukan penyidikan, dan menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
Wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP. Sekian presentasi tentang KUP, NPWP dan NPPKP oleh Zafkan Zahran. Saya ucap terima kasih sudah menontonnya. Wish you a beautiful day. Thank you.